Podcast. Dengerin sebentar. Nanti juga paham. Udah lama kita nggak ketemu jadi. Iya kayak ada kaku gimana gitu ya. Ya. Kita terakhir berdua Mas itu waktu Januari ya waktu itu sama Iya, udah lama. Habis itu kemarin kita sempet cuma ada dua. Kita beda segmen. Iya segmen tapi itu tetap Iya, bersatu. betul. Apa boleh ya? Tapi kita nggak masalah ya. Harus slow. Selamat datang di Dengerin Podcast. Di episode hari ini masih bersama aku Angga Yunanda dan Angga ya sama siapa? Dan Jenny Blackpink. Jenny Blackpink. Udah kita akan mandu episode baru hari ini. Itu kan sudah ada sih sebenarnya ya. Iya. Cuman ini anggap aja nggak ada dulu. Anggap aja nggak ada dulu ya. Nanti kan di editor. Iya, jadi editor gampang lah. Benar Bu. Jangan ada kata-kata hari kedua nggak sih mulai hari ini. Kita udah di bulan Juni, udah di pertengahan tahun nih. Kata-katanya apa? Kata-kata hari ini sih aku lebih ke ngantuk sih. Ngantuk ya, aku juga sih. Aku ngantuk lah. Iya. Hari Sabtu nih, pagi-pagi nih. Maaf banget ya. Podcast. Siapa yang ngantuk? Ngomongin kata-kata hari ini kayaknya kita nggak cocok ya kalau kita merangkai kata-kata gitu nggak sih? Kurang banget. Berarti mungkin kita langsung tanya aja ya. Nah, langsung tanya ini kita ada Mas Pandu. Kemarin. Kamera ada di sini, ada di sana nanti di totalnya ada. Oh iya. Mas Pandu Apa namanya? Apa? Penontonnya apa? DSP apa bisa? Sobat DSP lover bisa. Sobat DSP. Hai banget. Sobat DSP. Halo Sobat DSP. Halo. Selamat pagi, siang, sore. Kok ada sih? Tergantung penonton. Iya, mereka nonton jam berapa? juga. Gimana Mas Pandu? Apa kabar hari ini? Sama ngantuk juga ya. Pagi-pagi podcast apa sih yang dikejar? Ayo. Konten. Kejar konten. Kita mau jadi konten di DSP udah. Gaspol ya. Gaspol. Produktif. Udah produktif. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Iya. Kocak banget semua. Baik. Tapi mungkin kita episode hari ini bakal kita ketawa terus ya. Karena Mas Pandu mungkin sudah berseliweran di FYP kalau muncul. Tahu sih Mas Pandu. Ini. Oh. Kayaknya nggak tahu juga banyak ya. Tapi banyak yang tahu sih pasti. Iya, semoga ya. Mungkin kenalan dulu siapa sih Mas Pandu? Kenalan dulu sama sobat-sobat Sobat-sobat DSP. Halo Sobat DSP, kenalin aku Pandu Dunia. Aku tuh sebenarnya profesinya adalah penyiar radio. Tapi aku ikut komunitas stand up. Ada kenapa tawa? Enggak apa-apa, lanjut aja. Iya, aku ikut komunitas stand up. Terus habis itu di radio bikin konten, akhirnya di TikTok ada beberapa yang kenal juga. Terus setelah dari situ dapat kesempatan buat menulis. Bukunya, jadi oh iya, sekarang lupa ada buku. Di sini ada buku. Ada bukunya Mas Pandu. Beliau. Nanti kita akan bahas bukunya ya. Tapi sebelum kita ngomongin bukunya, tadi kita lihat kalau Mas Pandu adalah seorang penyiar radio. penyiar radio, betul. Oh, udah berapa lama Mas Pandu jadi penyiar radio? Kalau siarannya tuh ini tuh dari Apa tuh? kuliah, kan aku ikut UKM. Oh, Jadi di UKM tuh kan ada di UKM, di kampus tuh kan ada UKM radio. Nah aku ikut itu dulu tahun berapa 2019. udah lama. Gara-gara sebenarnya di Jogja ini kan ada stand up kampus ya. Nah aku kuliah di UNI, boleh di mention ya? Boleh. Ada kampusnya dulu. Bukan itu. Semuanya untuk ciptakan generasi emas. Generasi Duluan di Indonesia. Wow, keren. Keren. Dia ketawa. Enggak, kita mengapresiasi. Iya, aku kuliah di UNY terus aku tuh gak punya teman dulu di situ karena dari Bumi Ayu asal. Bumi Ayu. Tahu nggak di mana? Tahu aku sering kok denger. Ya kamu kan sering nonton stand up tahu mana Bumi Ayu. Bumi Ayu adalah suatu lokasi di daerah Jawa Tengah. Contoh kan Ada ataunya juga ya. Ada punya ya yakin Di Jawa Barat. di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Berarti Bumi masih Ayu. di Jawa ya. Ngapak. Ngapak. Gitu. Nah di daerah itu kampusnya ada tapi sedikit, jadi kebanyakan setelah SMA ya pada perantau, entah kerja, entah kuliah, apa segala macam SMA lagi, kayak gitu. Nanti cuma bisa 15 menit. Jadi maksudnya dia merantau ke kemana-mana. Dan salah satu destinasi kota yang dijadiin populer sama anak-anak muda
salah satunya. Tapi kampusnya beda-beda, ada yang di UGM sama di mana. Jadi pas awal udah nggak ada temen ya, teman kita cuma dari kampus. Iya, agendanya beda-beda kan kampus. Ada yang makrabnya lama lah, ada yang apa segala macam. Akhirnya ngapain deh? Ini aja lah, gabung stand up gitu. Karena waktu itu nonton lucu banget. Nonton di mana? Kamu nonton di mana kalau bisa? Oh, aku nonton di kampus. Ada nama acara itu Rabu Unyu. Pernah nonton Rabu Unyu? Rabu Unyu. Ada lah. Acaranya anak-anak WNY gitu. Openingnya komunitas stand up WNY. Dari situ lucu-lucu banget. Terus aku merasa ini seru ya, berdiri sendiri gitu terus didengerin ratusan orang gitu. Akhirnya nyoba kan, gak ada teman juga kan. Karena waktu awal kuliah gak ada kesibukan harus ikut ini harus ikut itu kan. Bebas aja tuh pergaulan. Ya berarti tuh jadi penyiar radio udah hampir 5 tahun ya, 2019. Iya Kan dia baru mulai. Iya lagi. Siarannya aja kan. Oh, dari 19. Iya. Wow. 2019 tuh. Iya 2019. Karena aku pertama siaran di RRI. Dia. Iya 2019. Terus resign pas pandemi. Gara-gara iya takut meninggal kan. Masa kalian takut meninggal? Iya benar sih. Semua itu loh. Kan pandemi namanya juga, semua aktivitas berhenti, semua toko-toko banyak yang tutup. Kita merasa wah kalau ada bencana mendingan aku pulang gitu. Terus habis itu kamu pulang? Aku pulang, aku resign. Lumayan di rumah lama tuh 8 bulanan namanya. Dan itu pas ke Jogja lagi apply software. Nah, ini sih yang menjadikan kita kenal sama dari Suara Gama. Berarti di Suara Gama itu dari tadi 2020 ya, 2020 ya. 2021 ya. Itu berarti udah hampir 5 tahun sampai sekarang. Tapi 2021 itu ini potong-potong. Ya. Jadi kadang Langsung. misal Juli tuh daftar, Agustus masuk, tapi abis itu Covid naik lagi, dan datang lagi. Terus Desember datang lagi, terus sampai sekarang. Di Suara Gama kan sebenarnya ada unik juga ya. Aku tuh selama ini kalau misalnya punya radio itu punya nama panggung atau nama siar ya sih beberapa kayak gitu masanya misalnya jadi Pandu Dunia. Padahal nama kamu adalah Pandu Rizky Ikhwan pernah tak pernah. Ivan Purnaputra. Oke, itu Aduh ini baru pernah tak Random banget. tapi ada nggak sih mas apa awalnya kenapa jadi Pandu Dunia gitu? Aku ingin memandu dunia agar lebih baik lagi dari datangnya. Dia nggak sih atau apa? Kenapa kamu memutuskan Iya, Pandu Dunia. Pandu gitu. Dunia. Oh. Dulu tuh kan pas ikut radio UKM itu disuruh nyari nama siar, disuruh bikin orang-orang pada bikin apalah ini mimikrinya apa sih lupa aku. Terus aku nyari nama yang diksinya gampang diingat sama diksinya lucu aja. Kalau kita pandu tuh kayak pandu umum kan bagus, panduan sholat berhenti. Betul. Iya itu. Apa ya pandu apa ya ada terus kok pandu begini ya lucu ya karena orang-orang pasti familiar pramuka macam akhirnya cek ombaknya di Instagram dulu dulu saya khusus ganti nama ada pandu gadis desa mencari jati diri kan Oh iya salah. Masih aja soalnya Masih muda. pandu gadis desa tapi cuma seminggu waktu karena kurang sama akhirnya pandu dunia ngerti adalah waktu itu pernah MC di acara konser sama temanku Ilmi banyak yang ngetek aku tapi yang ngetek ini gak sebanyak itu karena ejaan namanya susah. Oh, ada step gitu ya? Karena namanya tuh Miftahul Ilmi jadi kayak orang kalau ingat mengenai susah dan kalau sekelibat itu kayak apa tadi gitu. Kalau pada ini itu pada dunia misalnya nggak ada dua mati bebarengan gitu. Ada yang dunia kayak pakai DH gitu. Pandu. Pandu. Kenapa bolanya mungkin kan gini kan sih? Pandu. Apa tahu Mungkin karena saya nggak bisa ini kan sama Pandu ya. Saya selain jadi penyiar juga jadi ada saran juga gitu kan. Mungkin ada bisa. Jadi kemarin kan gue bayar nggak sebenarnya nggak lucu nggak sih? Kamu nggak sih nggak sih? Ya nggak sih kayak ya nggak sih kayak udah nggak lucu gitu kayak gitu aja. Aku harus ya, aku mengapresiasi apapun yang dikatakan. Semua bintang tamu juga gini. Iya.
ini sebuah bintang tamu gini. Balik lagi, kalau kita Sorry tapi kedengeran bisa deh. Enggak. Dari luar. Apa mas? Di radio kan aku sebenarnya pengen jadi penyiar radio juga sih mas. Gitu. Oh, pengen. Pengen. Kaget. Enggak Tiba-tiba ngikutin bintang tamu lu. Bintang tamunya pemancing. Oh, lu pengen mancing sih mas dari dulu. Aku juga pengen ada gitu dong. Dari dulu mujair aku. Tapi gini, aku dulu zaman SD SMP kan udah lama ya? Udah lama lah, aku tuh suka dengerin radio. Iya. Aku sering dengerin radio karena waktu itu memang gak ada TV, karena keluarga aku juga lumayan. Iya. Jadi kata gitu lah, akhirnya dengerin radio aja. Terus habis itu di radio itu kan identik sama yang tadi nama saya. Terus habis itu juga ke suara. Iya. Suara gitu mas. Iya. Ada beberapa aku pernah soalnya. Di radio itu dia suaranya cakep banget. Cakep banget gitu. Tapi ketika kayak dia kartun ya. Kayak suara Doraemon kan ternyata siapa? Oh gitu. Terus habis itu berarti kalau misalnya aku jadi penyiar radio mungkin orang-orang mungkin dengan suara itu bagus tapi bukan di ini loh nggak sesuai bayangin presentasi gitu cakep banget yang bisa jujur cakep Oh, masa orangnya nggak cakep berarti? ibu-ibu waktu itu Ibu-ibu nggak cakep. nggak cakep itu kan cakep juga Oh, iya. Ada sampoannya kan? Ada sampoannya. gitu lah mas Tandungan waktu jadi punya radio apa namanya kayak kita suara banget ya kayak Iya. kamu ada ini nggak sih kayak mungkin ya udah aku ngomong dulu aja deh atau memang aku dengerin mungkin ada aku jadi punya radio terus ada namanya siapa aku di kamu yang bisa menjadi punya radio. Oh, yang waktu benar-benar belajarnya tuh waktu awal di kampus tuh ada kakak tingkat tuh aku lupa lagi siapa yang ngasih tahu. Bukan lupa namanya tapi lupa yang ngasih taunya tuh si mbak atau mas yang mana ya. Dia bilang nggak ada suara yang jelek. Adanya suara yang diolah aja. Nggak ada suara jelek adanya. Iya. Kalau misalnya dibilang suaramu cempreng nggak bisa siaran bintang gitu kan? Oh Siaran iya aja. jengkelin Iya, kayak maksudnya gimana cara ngomongnya biar dirinya enak aja diajarinnya gitu. Jadi suara diri kamu harus kami dan kamu sebagai SP bisa juga. Tapi jujur soal aku tuh belajar maksudnya suara itu sebenarnya kan dia jadi punya radio dia pertama pasti dari suaranya misal kita di studio kita pernah main di sini terus suara kita udah cukup Standby. Mau beres. kan kita jelas gitu ya mas ketika soal pengajian tapi ketika ngomong sama orang tua ketika ngomong sama teman kan itu beda ketika meeting atau rapat itu kan beda-beda itu gimana tuh cara kamu biar nggak kebawa ini pandu siaran ini pandu yang ngomong sangat gitu loh gimana beda-beda karena emang beda-beda kan ngomong sama tapi kan ngomong baca itu aja Kalau aku kalau siaran kan biasanya saya ngomong bener sih. Jadi kayak dibikin sama saya ya. Ngobrol dengan karena selalu diajarin itu dulu siaran tuh maksudnya aku apa segala macam. Karena suara kamu bukan suara kamu itu saya yang ngomongnya kamu itu loh. Saya yang takut salah ngomong takut apa. Iya, makanya saya begini juga. Ini kayak ngomong ke teman aja. Jadi kayak dibikin begitu pun sehat. Cuma di batasnya jadi yang cocok sekarang udah boleh ngomong sama PC. Ya batas-batasnya aja. Kalau ngomongnya sama masuk kayaknya. Karena di radio dia tahu mengetahui itu apa bu ngomongin lagi. Oh iya. Tapi kan urusan kamu boleh. Nah ya makanya Ada juga orang dari gini juga. Ini jadi kan di sini. Kamu. Nanti di situ. ya itu Mati. belum nah nanti di awal kan action sama sekarang gitu ngomong stand komedi kalau saya memang jalan sih ngomong stand komedi kalau saya memang jalan sih sekarang si
Silakan. Stand up comedy. Maksudnya nggak ada kita makanya kita bahas juga. Iya ya tahu. Stand up comedy dulu. Iya ya tahu. Jadi aku stand up comedy dulu. Jadi aku sering Pandu aku kemana datangnya. Kalau buat Mas Pandu lumayan sih. Tapi dia jarang open lumayan sih. Sebulan sekali. Tapi dia jarang open sama ibu biasa. Sebulan sekali buntu. Ibu biasa. Aku tahu nonton dia nggak lucu. Terakhir Nonton dia nggak 2 kali aku terakhir 2 kali aku bilang coba dia. Gara-gara gara-gara ada yang ngomong gitu. Tapi kamu dari kamu Stand up iya Tapi kamu dari kamu stand up berarti. stand up iya 2008 karena aku disuruh gara-gara dia gara-gara sesuai karena aku disuruh keluar gara-gara stand up ini jadi ketua komunitas stand up ini komunitas stand up UKM nah komunitas stand up ada kayak dia UKM radionya jadi kayak dia kita nyewa tempatnya ada masuk ke gitu Kan kita bisa mencari trik-triknya gitu. Tapi kenapa sih aku like bisa komunikasi pada nggak lucu itu kenapa kendalanya? Iya, Bu. kendalanya sama Sing mau kayak- ke backup lah. kan Sing mau ke backup. kalau di open mic Yang tadi ke itu backup sama ya. kayak posisi jamming gitu loh latihan di studio gitu cuma bedanya kita ditonton karena kalau musik kan nggak perlu respon orang kalau kita perlu kan kita bisa latihan sendiri cuma kita nggak tahu ini lucu apa enggak ya Ayo tahu. kayak dicoba di depan orang nah namanya open mic bisa lucu bisa enggak gitu jadi kalau di open mic tuh kadang kita ngeliat komik-komik yang masih apa berliannya kasar gitu loh Nah, yang masih di gitu nah materi yang udah lucu dibawa di show ya kalau di sini emang lucu. kamu nonton show apa aja Yang terakhir si Pon itu Pon akhir tahun. wah monster gitu Ya sih lumayan sih lucu sih lucu. capek nggak tahu sampai malam Sumpah aku sampai waktu itu ketawa 6 jam. Asli itu kayak sampai kering tau. tapi kan sebenarnya itu ada materi yang udah pernah kamu dengar cuma Iya. di situ jadi lebih baik kan Nah, kayak gitu nah open mic tuh proses itunya Iya ya pas nggak lucu biasanya kita kadang ditulis ulang terus coba di tempat lain ntar kalau pulang lagi tulis lagi coba di tempat lain Tapi kayak pernah waktu kamu open mic kalau nggak apa ada show gitu terus nontonnya diem gitu. kalau show kayaknya ini sih pakai materi yang potensi Tapi kalau yang nontonnya yang full diam kayaknya jarang paling hit and miss pernah bisa bawain satu ada yang kena sekali lagi ada yang enggak itu kena lagi ya lumayan sih. pressure soalnya Pressure juga nggak sih mas kayak kamu lucu terus pernah deg-degan nggak? selalu open mic ini deg-degan karena baru karena aku nggak tahu ini lucu apa enggak iya kalau show aku udah tahu oh ini lucunya di sini nanti orang ketawanya di sini itu kalau baru kan orang ketawa di mana ya nanti ya ini lucu ya gitu ya deg-degan mas Tapi kamu suka sekarang kayak jadi komika gitu? suka sih menyenangkan kebetulan lingkungannya menyenangkan juga nggak tahu yang mereka mau nggak ngomong menyenangkan atau enggak tapi aku sih Gimana nih stand up? Berarti Mas tadi itu di stand up Jogja. Jogja ini masih Gimana sih anak-anak yang seru-seru? seru aja apa ya jelasnya susah ikut nongkrongnya lah. Wow, yuk. Anda harus lucu dong, kan nggak lucu. Ikut open mic dulu Aduh, nggak bisa. Ntar kamu dijudge kalau Iya. kamu jokes lu jelek. Nggak bisa kita. Dan Gimana? seniornya baik ya. masnya baik Cuman kalau misalnya ada temenmu nih, misal aku mau ikut join komunitas stand up, ada tips and triknya nggak? ini sih nyoba dulu aja sih menurutku ya Coba karena tulis setiap gitu. iya setiap kita kan ada agenda rutinnya 2 kali hari Selasa yang Jogja ya hari Selasa tuh kita sharing tuh nulis terus konsultasi segala macam nah Jumatnya itu materi yang udah kita tulis dari Selasa dicoba di hari Jumatnya itu terus sekolahnya Jadi harus coba aja dulu lah gitu. coba aja dulu soalnya setiap minggu emang selalu ada yang baru dan kalau emang pas nyoba udah nggak cocok ya udah setidaknya udah nyoba Manusia sih. Coba sebentar nanti juga lucu. Boleh Iya. kalau tadi sobat DSP atau teman-teman yang mau join ya. Coba sebentar aja nanti sama teman juga lucu. Aku Boleh. Boleh coba sebentar nanti juga lucu. Iya. Sebentar lucu. Sebentar nanti juga lucu. Tapi kayaknya enggak deh. Kita maksudnya.
Tapi ini nggak sih mas, apa namanya waktu di sana itu kan jelas kasih kita adalah penonton ya. Jadi kita nggak tahu tadi kita latihan itu ya dari sama penonton ya. Iya. Tapi pernah nggak apa namanya nemu penonton yang audiensi nggak masuk gitu? Kayak misalnya nih mati itu bagus banget, menurut kita bagus. Tapi ternyata penonton Pernah dicoba di tempat lain kan kayak ya. dicoba di tempat lain gitu ya. Pernah Terus beberapa gimana kali. kamu audiensi? Biasanya di opening juga Enggak gitu. oh iya sering. Udah lanjut aja. Lanjut aja. Di opening juga pernah ada malam-malam yang penontonnya kayak berat banget, ada pernah malam yang penontonnya enak banget. Jadi kita ngomong apa aja groove, langsung dia ketawa. Ada momen-momen yang kita Enggak pacaran diem aja gitu. kita ngomong apapun mereka pasti ketawa. Tawa gitu. Kuning biru ketawa. Ada momen malam-malam seperti Kayaknya itu. penontonnya adalah aku. Nggak kayak tadi sih mas. Enggak udah tadi. Ya gitu ada malam-malam yang penontonnya kayak berat banget. Jadi kayaknya jokes yang lucu juga cuma dapat tawa-tawa tipis tuh pernah. Tapi biasanya yang sering dapat penonton berat tuh selain di opening ketika ada joke-joke korporat, joke-joke perusahaan yang konglomerat gitu. Ya potensi lucunya ada, cuma kadang yang dipilih kan yang pilih komik biasanya klien. Kadang yang mereka pilih mungkin yang kayaknya materinya kurang cocok sama audiensnya. Sama kadang orang yang undang kan nggak nyediain tempat atau penonton yang proper gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah mereka juga. Ngomongin tadi apa namanya? Nggak lucu apa namanya? Ngebom. Ngomong apa? Tahu banget sih. Lu ngomong? Ini loh. Nah, tadi ngomongin yang audiensi yang nggak lucu. Aku pernah ngaget waktu itu loh, kamu tiba-tiba polisi itu loh. Iya. DPO. Iya DPO, tau nggak? Waktu DPO Ada lomba Polri tapi tahun lalu. Oh iya tahu. Shock, anjir itu. Oh kamu kayak kena itunya ya? Iya, siapa nih? Gitu. Soalnya tuh kan kayak aku tuh nge-follow itu 2023. Iya. 2023. Dan itu tuh nge-follownya per dia Bulan ini juga. Belum kan yang kali ya? Tahun ini ada kok di Jakarta, di daerah nggak tahu ya. Tapi tahun lalu ada di daerah-daerah. Itu marketingnya oke banget sih itu. Kaget nggak tuh? Lucu banget gitu. Kaget orang polisi nggak bilang. Oh iya. Ini kita ikut audisi lomba Oh. HUT Bayangkara 77 kalau nggak salah ya. Hmm. Udah tuh kirim video, ya yang lolos ya cuma dikasih tahu tanggalnya, nggak dikasih tahu pengumumannya bentuknya kayak gimana. Mohon maaf bapak polisi, saya juga kaget. Tiba-tiba saya DPO gimana dan Ada nih mas. Hah? Ada nih mas. Nggak ada sudah ya. Lama banget sih Bek. kaget lah. Iya, iya. Ya udah, terus akhirnya lomba Iya. jalan. Tapi yang nonton polisi-polisi. Ini ketawa nggak mereka? Beberapa nih udah tahu. Ketawa polisi gimana sih? Ketawa polisi. Tanya polisi aja. Kan acaranya gini, ketawa polisi. Ketawa polisi gimana? Kalau ketawa Kayak kita biasa. kalau kalian kan gitu. Kalau Nggak kalau polisi kan ketawa bapak-bapak kan. Kan ada polwan juga. Gue polisi kenapa orang begini? Sama aja. Sama aja ya? Iya, sebelum manusia sama aja. Iya. Beda-beda. Iya Emang kenapa sama polisi? Nggak apa-apa, aslinya aja udah mancing dong. Ini mau jadi DPO. Biasa aja. Ya seru. Nah itu kan mungkin itu jadi dari 1 tahun yang lalu dari 2023. Itu kan aku juga yang sama Pandu kan dari pas itu juga kan, Pak Pandu juga. Terus itu di tahun-tahun udah Mas Pandu itu udah mulai dikenal sama publik as a stand up atau as announcer gitu nggak sih? Selain itu 2023 kamu lebih sering Mas Pandu stand up ya? Mas Pandu. Oh kalau di publik ya, jelas oh Mas Pandu. Siapa ya? belum. Baru ini baru mulai konten tapi ya belum banyak yang tahu juga. Nah, Kayak setiap company market. iya bagus. Aku juga nggak kayak gitu juga sih. Makanya. Baru mulai kontennya April 2023. Nah sekarang mungkin nih, karena teman-temanku kan sekarang mungkin tahun lalu nggak ada, sekarang udah 400.000 followers. Oh udah berapa? 400.000 followers di TikTok. Dan teman-temanku ada juga yang sering share tiba-tiba. Tapi potong aja ini bukan akun official dari kamu gitu loh. Jadi kayak potong jadi kata-katanya hari ini gitu kan. Itu kan udah mulai efektif tuh sekarang gimana tuh? Ketika kamu akhirnya jadi dunia habis itu istana komedi, akhirnya memanfaatkan
kamu punya radio nih, terus kamu bikin kontennya di situ jadi FYP setiap hari 1 juta, satu konten 1 juta views gitu. Tawarannya pasti begitu gitu sih. Ada mana lu ya? Masuk banget. Ya gitu. Iya. Aku selesai kamu Iya. Aku Mas video. masa aku sholat Gitu. Itu sih Mas gimana? keren. Tapi temenmu main Mobile Legends. Magic Dance mas kita bahas nanti. Itu gimana tuh Mas Pandu? Iya, Pandu. Oh videonya naik loh. Enggak. Ya alhamdulillah. Senang aja. Jadi semangat. Walaupun sebenarnya niat awalnya emang upload aja. Perkara naik harganya nggak memprediksi akan senaik ini gitu. Jadi ya udah karena suka kegiatan kontennya aja. Kamu kok bisa sih kayak misal ada kata-kata di situ mas, Iya. terus kayak kata-kata itu kayak ada aja, Ada kayak aja. terus habis itu kayak di stage gitu kan, pernah lewat FHB ku, waduh aja terus habis itu kayak dia tuh langsung galau gitu, Bener. kayak lucu. Terus masuk ke Ya ada orang di TikTok, Oh. ada. Gimana tuh? Oh, ya kan ini itu kan mirip-mirip premis stand aku kan. Iya sih. Maksudnya biasanya aku nyari premis itu nyari sesuatu yang real sama orang. Dan itu tuh konten itu adalah premis yang gak ada lucunya. Itu cuma gue-nya aja. Ah. Gue kan gue. Seret, gue. Gitu respon Kamu harus nonton dulu ya pak. Iya, sebenarnya itu gue bukan yang hal gitu. Kalau nonton pesan moral gitu, tau kan? Iya. Kalau stand up ada yang seret, nah ini aku kontenin. Ternyata banyak yang suka gitu. Tadi yang juga kalau hari ini tuh lihatnya para hari ini langsung masuk. Ya nggak bisa dikejar semuanya. Mau nyari apa sih? Dari Ya. gue. Langsung masuk di jalan aja nggak sih? Yang apa? Ya apa? Kau katakan yang dituju. Oh, ini Susah banget deh masuk lucunya untuk kalau kau sudah lucuin diinin aja. Ya, kamu jangan terobsesi dengan lucu lah. Susah ya berarti ya di Iya. desain itu harus pernah nanti pressure juga Mas harus lucu gini lagi gini kamu Ya kalau di stand up pressure. kalau ini selalu Enggak. lucu enggak ya? Kalau gini kan santai aja, mau aku lurus-lurus aja juga. Bukan beban gue lucu kan kalau di sini. Iya betul. Santai aja. Ada nggak sih kayak kamu misalnya ada orang misal lagi kenal habis itu, ih sebenarnya terus langsung refleks nih ditanya kata-katanya itu Kata-katanya kan iya kayak kata-katanya itu pas paham Kak Pandu. ya gimana tuh iya benar Iya. Pas lebaran sih paling sering digituin. Pokoknya Oh iya. kalau nggak dipindahin kata-kata hari ini disuruh lucu aja. Ustaz, aku lucu. lucu Ini kata-kata hari ini deh. ini apa Mas? Iya, tentu nyebelin tuh. Atau nggak minimal kalau mereka kan keluarga, maksudnya aku tuh dari Bumi itu kan kampung ya. Kampung Ya, mereka sih kota-kota Bumi. Cuma kalau dibandingin sama Jogja lebih maju Jogja. Bumi itu sering banget ketika mereka tahu aku punya, wih, Mas Pandu punya, minta lagu dong, buat Bluetooth kan? Bluetooth Buat Bluetooth. Baru kemarin lebaran, ada teman-teman. Ya, aku tahu dia konteksnya bercanda, tapi kan iya. kamu jawab nggak tadi? Jawab. Apa dulu apa air drop apa sih Dikasih airpod, minta lagu dong. Ini apa? masa belum air drops dong gitu enggak jadinya gimana Jawab, kirim lagu dong. Lewat Bluetooth enggak? Masa zaman sekarang inframerah? seru banget dari tadi ketawa lagunya apa ya Mas? Lagunya apa? Belum dulu aja. ditanyain Kepo banget. iya ketemu banget orang kayak Oh, sama biar lucu. oke nice try Itu sih Mas. terus Ya gimana? ketawa Maaf ya, beda. tapi kalau bisa kamu misalnya ya bisnis kata-kata terus seberapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk kata-kata itu menjadi sebuah buku Nah, masuk iya, asik. Bagus banget bijinya. Bagus banget bijinya. hebat Bijinya bagus banget, kita udah aja. Gitu tuh dengan biji yang begitu bagus. udah dong bijinya Oh, bagus iya, nih iya. bahas buku nih bukumu Kita nih dari tadi mungkin di luar kamera kita udah ada lihat ini ya, teman-teman. Aku kelihatan nggak sih?
Nanti kalau di situ. Kelihatan. Tutup aja. Di sini kan tadi kita udah display nih buku dari Mas Pandu Bisma. Di dunia adalah lagi-lagi aku yang ngalahkan. Kenapa? Itu dari cerita pribadimu kan? Betul. Ini prosesnya akhirnya jadi sebuah fisik ibaratnya. Fisik gitu kan dari startup, radio, kata-katanya. Akhirnya hari ini terus habis jadi sebuah buku itu gimana tuh prosesnya? Cerita dong. Ini waktu itu sebenarnya tahun lalu tuh yang stand up fest tuh. Enggak. Acara stand up Indo dulu ada namanya stand up fest di Jakarta festival. Jadi komik-komik di Indonesia mereka sana dan pada momen itu ada satu penerbit di Jakarta nawarin mau nggak bikin buku atau bikin podcast atau bikin apa. Terus aku bilang aduh kayaknya udah dulu ya kalau podcast buku pengen tapi kayaknya nggak bisa aku buat nulis karena yang ada di bayanganku buku tuh novel apa judulnya segala macam. Oh nggak bisa tuh itu cerita karakter prosesnya panjang, aku harus belajar dulu Kamu jadi karakter utamanya. juga sih. Terus aku ada enggak ini aja nanti ya aku bikin dulu tapi enggak. Terus kayak gitu dibagi. Terus akhirnya Januari kemarin ada satu penerbit dari Jogja nih, penerbitnya namanya Gradient. Dia ngomongin aku di pimpinan redaksinya namanya Mas Tete. Nawarin dirimu lagi, ragu lagi aku bilang aku bukan penulis lebih segala macam. Terus dia ngajaknya karena di Jogja ya, dia ngobrol dulu aja ya, kopi. Dia ngajaknya kopi. Terus dikasih tahu kalau misalnya ternyata ada buku yang isinya prosa-prosa pendek, kayak buku Universal Sari, iya segala macam. Dan ternyata itu lagi naik buku-buku yang model begini karena minat membaca di Indonesia. Yes, betul. Caption Sangat sekali. Kan aja nggak dibaca pada itu. Ya itu dia. Ya itu rasanya indah sekali. Gimana kalau kita mulai meninggikan niat baca orang-orang lewat buku-buku pendek dulu aja. Karena siapa tahu dari situ ya berarti ya. iya siapa tahu kalau dari buku-buku yang pendek ini mereka jadi suka membaca yang pelan-pelan. Dan biasanya untuk memulai sesuatu kita mulai dari hal yang kita suka dulu. Ini salah satunya. Prosesnya berapa lama Mas Giri? Akhirnya kita ngopi itu akhirnya kayak gue baca dia itu bikin draft dulu terus apa? Ini kata-kata ya ada nggak sih kayak dari video-video kamu gitu kan kata-kata hari ini nggak dia terus itu jadi tes di buku ini gitu. Gimana proses alternatifnya sampai akhirnya tertuang di sini semua gitu. Berapa proses berapa apa namanya? Lama. Berapa lama sama berapa persen yang di TikTok itu di sini sama ada baru di sini. Waktu ngobrol awal tuh boleh pakai kata-kata yang di TikTok tapi cuma 20-40% aja. Sisanya nulis baru. Waktu nulisnya tuh aku dikasih deadline 1,5 bulan. Tapi aku molor waktu itu. Karena itu barengan sama waktu itu aku bikin show di Kumiro. Itu barengan nama itu pusing sekali ya, terus RAB belum kecil ya. Akhirnya molor kalau jadi 2 bulan selesai tulisan ini draftnya. Sudah tuh. Baca dulu ya satu ini. Random. Kamu ulang tahun tanggal berapa? 17. Halaman 17. Kita baca ya dari bukunya Mas Pandu yang judulnya lagi apa yang Kalau 17 ya guys. Buru-buru nyari yang lain. Kamu balas chatku cuma WK aja, aku langsung bikin terus. Tuhan maha buru-buru yang terasa. Riwayat banget. Itu bagus banget. Sebenarnya ini di judul, di covernya tuh ada yang relate sama aku. Apa tuh? Yang benar. Enggak dong. Yang benar. HTS kok minta dikabarin. Kamu kah? Betul. Gak mau diserang orang lain. Aku bukan. Kamu bukan. Tapi dari lalu jadi benar. Oke. Coba kalau aku ya, aku boleh nggak baca itu? Boleh. Kamu ulang tahun berapa? 23. 23. 22 Ini. Ini dong. Aduh. Baca cepat. Aku sudah jauh ya. Apa enggak juga? Namanya juga lagi jatuh cinta. Walaupun isi chatnya nanti kabarin ya kalau udah sampai. Tetap aja yang ada di kepala kita isinya jadi nanti kalau kita pakai ada apa?
Nah, dia cocok sih dari relate sama Cocok sih. umurmu. Umurmu bawa usia Standby, standby. Bawa usia. Minta maaf. Bener-bener, soalnya kebetulan masa ini lahir 84. Iya, jadi ya guys ya. Bener sih. Aku Jawa dia Sunda. Ya. Aku juga Jawa, dia Sunda. Ya. Aku Jawa dia. Tungku. Kompor. Bukan dong. Oh, naik. Kayak gitu. Ini dari totalnya berapa nih? Almost 900 tuh. 164 kalau. 160 halaman. Ini ada kayak benang merahnya juga nggak sih? Oh, maksudnya itu udah Apa? Ada benang merah. salah. Intinya tuh lebih gambarin apa sih kalau FPK itu kan tentang perasaan-perasaan manusia tuh dari kecil sampai gede, proses dia luka ataupun kualitas dari sedih sampai senang. Kalau Oh, berarti lebih sama-sama dia gitu. ke self improvement ya? Self-improvement. Kalau dia, kalau ini apa tuh? ini kayaknya romance deh. Romance ya. Di masa Beda romance. generasi Z. Iya, umuran-umuran. Umuran Ku, ya. Aku sebenarnya umuranku. Iya. udah jamin aja dah tua. Iya, umuran. Gitu. Iya, berangkat dari keresahannya itu, keresahannya. Jadi aku tuh dulu ngirim 100 tulisan pertama dulu. Karena aku baru pertama kali tulis, jadi di 100 tulisan editornya ngebaca dan kasih tau, oh mas kayaknya ini banyakin ngomongnya soal people pleaser. Contohnya gimana mas? Orang yang nge-please orang lain, kayak misal kamu suka sama orang, orangnya sebenarnya nggak suka kamu, dia sukanya sama orang lain, tapi kamu tetap nge-please dia gitu loh. Kayak please don't let me. Iya, Don't iya. leave me. Iya, gitu. Terlalu nyenengin orang lain, padahal diri sendiri. Aduh. Siksa. Kok agak tersilir dikit ya di sini. Berarti Iya. aku masuk Oh berarti dia terkamu. Kayak bener itu. Enggak, itu kan dulu. Iya, dulu. Iya, tapi hampir in generalnya kayak hampir sama kayak baik benar. Iya, tahu baik bener nggak apa? tahu lah Apa? mungkin Iya, artinya apa? orang gini agak susah. Ya kayaknya mau menjelaskan definisi deh. Iya. Iya, oke. Orang tuh yang misalnya nih, Misalnya nih, aku suka sama Cia, Terus? gitu. Tapi Cia suka sama orang lain. Ah. Terus abis itu aku tetap menjadi dia Cia, padahal Cia soalnya sama orang lain. Aduh, Bentar. Bridgingnya Lucunya apa? aku tahu. Satu. Kamu mau bridging? Berjalan aja ya, aku mulai aja ya. Iya, iya. 1, 2, 3, and action. Baik bener. Back bener. Nih, tahu nggak baik bener itu apa? Back bener adalah Back bener. aku mencintai Cia, tapi Cia mencintai orang lain. Oh. Dan aku tetap mempertahankan hal itu. Kalau buat kamu, enggak itu lebih ke second choice. Oh, saya kecil. Enggak dong. Hampir mirip, jadi kayak Beda. kamu misal suka sama aku nih, terus kamu ngechat aku, "Ci keluar yuk," gitu. Terus aku bilang, "Boleh, ayo," gitu. Terus habis itu aku langsung ngilang sampai tengah malam. Habis itu, sorry ya, sekarang keluar mau nggak gitu. Baru kamu jawab mau, padahal kamu udah nungguin. Nah itu baik benar. Aduh, curhat. Baik bener ini, Curhat ya, Cia. baik bener ini diambil dari kata bahasa Inggris. Bener kan namanya pembakar. Kompor tuh kita katakanlah oke kompor lah. Nah di luar negeri kompor tuh kan ada yang patungku tuh, dua di depan, dua di belakang. Nah biasa ya back bener kan back berarti kompor yang bagian belakang. Kompor bagian belakang itu biasanya baru kita pakai kalau yang di depannya bermasalah. Oh. Sama kayak orang yang dia cuma baru didatengin kalau pilihan pertama kitanya nih Iya. berantem lagi apa, baru kita lari ke orang yang di belakang itu. Berat ya. Itu back bener. Langsung di situ barisnya background. Hotel California. Bukan. Such a lovely place. Beda. Place. Beda. Beda, oke, sorry. Nggak apa. Memang beda jam terbangnya ya. Iya. Yang masih kalau duduk semua kan itu. Betul. Sini Mas Pandu kan mau dijual ya? Kalau mau beli di mana? Ya, Tidak kalau mau jauh. beli. Lagi-lagi aku yang ngalah kan. Ini bisa beli di mana? Kenapa penonton di SP terus teman-teman tuh harus beli dulu itu kenapa sih selain ya? Terusnya kan gue. Sebelum beberapa aku mau bahas ketidaknyamanannya tadi ya, ada incidental accident, untungnya bisa kita atasi dengan baik. Iya. Terima kasih UBM. Berarti terima kasih guys lah. Ya, terima kasih guys. Buku ini bisa sobat DS berbili di link yang ada di bioku. Sebenarnya bisa sih boleh sih. Cuma harga bukunya itu kan 79.000. Langsung dikasih. Oh iya benar. Harga bukunya 79.000. Nah, kalau teman-teman nyari di toko, aku boleh nyebut e-commerce. Boleh. Kalau teman-teman nyari di Shopee atau di Tokped atau manapun ada yang harganya di bawah itu bajakan.
jangan dibeli. Udah dibaca. Udah dibaca Serius? dan udah ada yang beli. Itu Berapa dia berapa jual? kali rilis? Dia jual 45. Sorry, kita sampai lupa ini rilis pertama kali kapan dan cetakan pertama kapan lupa? Ini masih cetakan pertama. Ini cetakan pertama baru bulan Mei kemarin. Wow, dan sudah ada Awal Mei. Hangat-hangatnya. Awal Mei selesai cetak, mulai dijual tuh akhir Mei gitu. lagi ada Kita tanggal 30-an, berarti ini masih kita tag-nya masih bulan Juni, jadi ya baru sebulanan lah buku ini. Jadi jangan terkecoh harganya murah, karena link yang resmi biasanya gue cantumin di bio Instagram sama di bio. Jadi dia mau apa? Pandu Dunia, cari aja. TikToknya juga sama. Pandu Dunia. Boleh di-follow. Karena cetakannya jelek banget. Jadi reseller boleh nggak sih? Hah? Boleh beli ke aku aja nanti kalau dia yang beli. Kamu kita obrolin di belakang ya. Soalnya yang beli tuh ada yang cetakannya miring apa segala macam, terus apa blockingan hitamnya cuma setengah gitu, sisanya kuning. Kamu gimana akhirnya merasakan kamu nulis buku abis itu dibaca, gimana rasanya? Kayak selama ini kayak gue yang jadi korbannya. Mungkin kan kita selama ini kayak dia beli buku bacaan, tapi sekarang Kita gue yang dibaca. Iya, gimana rasanya? Kaget sih gitu, kenapa buku ya? Jadi kan banyak penulis terkenal gitu maksudnya. Yang lainnya sih apa sih ngapain ngebaca juga gitu. Penjualan udah oke mas. Belum diupdate lagi. Tapi lumayan. Terakhir. Semoga belum kan baru Belum. bulan pertama kan. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi Yes. nanti teman-teman bisa paham maknanya tadi. Sekali baca langsung paham. Iya. Sangat relate. Korban-korban bencana, terus mungkin korban-korban yang Saya butuh cari. bacaan saya sekali duduk lah kayak Iya, sekali duduk bener. Prosa-prosa pendek. Ini cocok buat teman-teman yang misal udah beli bukunya, udah selesai baca, coba di ini ketemunya buka halaman random kayak tadi nih. Coba dia paham karena di tag ke Pandu Dunia Pak. dulu nih ya. Ini repost nggak Tat? Di repost. Baik aku orangnya. Sebutin dong lagu favoritnya Mas Pandu sama buku satu foto Mas Pandu. Lagu favorit Mas Pandu sama? Buku favoritmu. Oh, buku favoritku. Kan itu biasanya kalau misalnya di kata-kata hari ini kan ada habis itu masuk intro lagu tuh. Nanti biar di ending kita closingnya sama Mas Pandu dengan kata-kata terus habis itu di setelin lagunya. Oke. Boleh. Aman aja. Aman nggak sih? Editor aman kok. Udah aman ya, nanti ya tolong ya. Aman. Kalau lagu favoritku, aku belakangan ini lagi dengerin lagunya Sialan. Siaran bicara. Kamu tahu nggak sih itu dari tahun lalu, tapi viral di tahun ini. Iya, Wah, itu. semua itu aku penikmat siaran. Makanya. Jadi kayak menurutku karya-karya apapun itu cuma tinggal nunggu waktu sama momentum aja. Sama dengan ini. Bener. Lagu lawas bisa populer. Buku-buku juga ada buku-buku yang terbitan tahun lalu tapi baru cetak ulang tahun ini bahkan sampai berkali-kali. Jadi aku harap semoga karya-karya semua orang di luar sana sobat DSP yang buat sesuatu. Kalau emang belum naik nggak apa-apa, berarti momentumnya belum dapat aja. Nanti pasti naik. Kalau buku terakhir apa buku favorit? Saya favorit Aduh. terakhir juga boleh. Yang terakhir aku baca buku pecahan. Saya nggak bisa buku, aku langsung beli buku pecahan. Buku panjang tutorial stand up. Oh. Dari Bang Panji. Aku kira ini ada pecahkan biasanya deh. Oh. Kalau buku favorit sejauh ini aku baca dulu Narnia. Berat banget fantasi dia tuh suka Wow. ya. Iya, aku suka superhero fantasi gitu-gitu. Walaupun Narnia bukan superhero banget, cuma Suka itu. suka aja. Waktu SD aku baca Narnia. Waktu itu nggak ini lagi, nggak ada tempat rental buku, tapi nggak aku rental, aku baca di situ. Oh, tahu. Tiba-tiba orang itu. Nanti berapa chapter selesai, kalau udah dimarahin taruh lagi. Habis itu bisa datang. Iya, lanjutin gitu-gitu dulu. Narnia apa yang pasti jadi berkesan. Habis itu baru nonton filmnya. Aku nggak tahu aku baca dulu atau filmnya dulu yang tayang, tapi runtutan alurku tuh baca dulu, baru nonton filmnya tuh. Suka. Kalau misalnya nih suatu hari nanti, kita kan ada data ya, NKCD itu kan bukunya seperti itu ya, kayak Prosa-prosa pendek. Kalau misalnya buku akhirnya, misalnya gue jadi produser nih, Mas Pandu mau dong buku apa dibikin gimana perasaan? Kamu kan sebagai yang tadi punya cerita atau punya pengalaman dari editasi buku ke film gimana tuh? Kan banyak banget tuh sekarang materi-materi viral, cerita viral gitu, sampai sampai sana Iya sebenarnya sih. paling Paling followers 400.000. paling Terus ditekan-tekan ya guys. Gimana tuh? paling restoran pertamaku bisa lah. Coba kamu jadi produsernya film.
ini kayaknya bukunya laku sih di TikTok kan sekarang lagi apa namanya juga anak-anak remaja sekarang kan pengen nonton film yang nggak pikir ya nggak sih. Ini aku cocok banget bukunya jadi buat latihan mau gimana mas tahu. Buat dijadiin film. Beneran? Beneran. Yakin? Yakin. Sumpah demi Allah. Aku gituin. Oh bener. Beneran kalau ini begitu. Itu. Jadi rasa pertama senang dengan Allah. Kalau sama Allah Gak bisa nolak dia. Bisa nolak. Iya. Tapi seneng lah. Seneng kalau jadi film. Ya nggak tahu nih ini nanti mau jadi apa lagi. Kan mungkin aku nulis buku kedua, ketiga. Ya yang penting mah banyak ada yang suka aja itu udah bikin seneng sih. Karena kemarin ada ini cerita mengharukan banget lagi. Apa tuh? Suka nih kalau jadi lagi. Aduh. Padahal nggak usah dilepas ya. Jadi gimana tuh? Kan Mon baru nulis tahun ini ya. Nah, dikatakan penulis banget juga belum nulis banget ya. Karena baru satu buku juga dan prosa pendek lagi. Ada satu orang yang biasa kan kalau pembaca beli buku dia suka DM tuh. Mas ini mas bukunya ini dan aku bacain tuh biasanya. Ada satu pembaca yang dia katanya suka konten-kontenku terus akhirnya baru pertama kali di hidup dia itu akhirnya membeli buku. Dia tidak suka membaca. Tapi karena dia suka kontenku akhirnya dia memutuskan untuk membeli buku yang ini. Terus akhirnya dia baru mulai membaca. Buku pertama yang dia baca adalah buku ini. Oh my god. Gimana perasaan dalam hati itu kan? Gimana? Rasanya gimana ya? Rasanya kayak karena aku jurusan pendidikan itu tuh rasanya sama kayak kalau kita ngajarin anak kecil yang gak bisa ngapa-ngapain jadi bisa membaca. Nah itu rasanya tuh heartwarming banget. rasanya tuh kayak kita ya walaupun aku beberapa orang sengaja ada satu orang yang jadi membaca lah gara-gara aku bikin buku gitu. Seenggaknya biasanya kan di hari-hari kita setiap malam tuh kan biasanya kita selalu ngerasa kalah sama orang lain tapi di hari itu aku ngerasa menang. Damn. Kelas. Lagi-lagi apa yang menang hari ini kan? Terlalu jumawa kalau itu. Bilangnya udah menang ya. Congak. Congak. Boleh congak. Lagi-lagi aku yang ngalah. Lagi-lagi aku yang ngalah sama ada MS. Ngalah sama hubungan yang salah siapa tapi yang minta maaf kita. Like victim. Aduh. Coba biar hubungannya bisa tetap berjalan. Oke. Seru banget ya Cia. Seru banget. Seru banget kita udah ngobrol. Ketawa. Kita pengen ketawa. Sebenarnya tuh Apa tiba-tiba? Apa nih teman? nggak sebenarnya aku mesti poinnya adalah tadi sih masih belum nanyain yang apa namanya pressure nggak sih kita harus lucu banget tiap hari padahal kita pasti ada masalah gitu. Mungkin jam lebih lagi buat penutup. Dituntut lucu konteksnya apa dulu dalam hal apa? Apapun sih mungkin yang kayak ekspresinya tuh udah Mas Pandu tuh lucu udah gitu. Padahal ada momen-momen pasti kita ada lagi sedih, kita lagi enggak. Tapi itu lebih ke waktu dia stand up sih. Mungkin iya. Kalau serap pressure ya pressure. Kalau Tapi kalau sehari-hari karena aku ngerasa ada pressure biasa aja. Jadi kalau ekspektasi orang harus lucu, nggak semua di dunia ini harus kamu dapetin. Oke. Termasuk aku. Oke. Ya singkat Ada kan? suara lagi. Iya. Chef Judah kan nggak selalu masak gitu. Gue Iya, udah saya- disuruh masak. Iya. Dokter bedah juga nggak semua bedah semua. Iya gitu. sih, betul. Oke, memang bagus banget. Oke. bagus. Benar sih. Iya kan? Mungkin ekspektasi siapa dengan jawabannya sih. Makanya kecuali mungkin dukun dia setiap saat bisa cek kodam ya mungkin. Kita juga bisa. Oh, bisa juga. Kodam apa? Cek kodam. Kodam tuh, aduh nggak punya kodam lagi. Aku yang tinggal kemarin kan. Percuma nggak sih punya kodam tapi nggak punya someone to talk. Iya. Lagi-lagi aku yang aneh. Iya, itu. Cia, mungkin itu kali ya? Iya, itu. Cia, obrolan hari ini Sangat seru menyenangkan, banget. seru, lucu. Kita banyak Heartwarming, tahu keren. Mas Pandu yang gimana dia menjadi lucu, tipsnya tadi seperti apa, proses dia kata-katanya di buku. Yes. Jadi mungkin karya kita apa namanya nggak perlu takut kita mengeluarkan karyanya nggak sih? Iya betul. Jadi Coba setiap dulu. orang bisa berkarya. Jadi Benar, terima kasih Kang BSF sudah mengundang Pandu ke sini. Terus sudah mengundang Pandu ke sini. Iya. Makasih teman BSF udah ngundang gua ke sini. Gua sih ngerasa senang banget di sini ya. Gua ya di sini gua caps lah. Jam mana tuh? Caps dulu ngopi
ngopi-ngopi manja. Ya sama anak-anak Blok M. Lu tau Blok M gak sih? Iya tuh di mana sih Blok M tuh di mana sih? M itu Manggu Harjo. M Manggu Harjo. M-nya yang game. Muntilan juga masuk. Muntilan juga masuk. Bantul juga bisa pakai. Betul. Ya, sama anak Blok M gua. Ya, malam gultik kita. Iya, malam biasanya gultik sambil cow. S1 kan. Kenapa nggak sate sambas? Apa? Sate sambas. Kata dia Closing. kata demen. Oke. Ya, keren banget untuk hari ini episode-nya. Lucu banget, kocak. Lucu banget. Beneran di bom ya kita ya. Betul, kayak menyenangkan sih. Jadi terima kasih buat teman-teman DSP yang sudah menonton podcast yang menyerukan suara perwakilan masyarakat. yang baru ini. Jadi Menyerukan Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa beli bukunya, harus bukunya. Nanti bisa dapat foto bareng. Ketemu lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Angga Yunanda. Aku jadi Blackpink. Aku pada dunia. Dengerin Sebenarnya Podcast. Dengerin Sebenarnya. Nanti juga Pak. Oh. Goodbye. See you.